sampai-sampai disebut binatang-binatang lah. Saya itu miris mendengar tentang sejarah. Mohon maaf ya, kawan-kawan salaf ini nggak tahu masih banyak nggak di room ini. Cobalah dilihat fakta sejarah kelompok salafi di Indonesia itu kan, itu perkataan-perkataan binatang itu untuk menjuluki kawan-kawan Aswaja itu biasa. Saya mendapati ada kalimat itu yang divideokan itu, kalau kita itu lebih baik bertetangga dengan kera dan babi daripada dengan manusia ahli bid'ah. Itu kan kalimat-kalimat yang luar biasa. Silakan itu di cross check itu di YouTube yang nggak percaya. Banyak itu beredar itu. Belum lagi ini kalau saya jelaskan ke Bennett nggak nih YouTube, TikTok yang Ustadz Hilman, kasihan nih. Belum lagi tentang Ustadz Lukman Babduh. Itu muridnya itu mengaku bahwasanya demi Allah, beliau bilang bahwasanya saya ini diperintahkan oleh Ustadz Lukman Babduh untuk mengeksekusi itu dalam arti eksekusi fisik ya, untuk mengeksekusi, untuk membunuh seorang dai di Ambon. Itu kan luar biasa. Artinya perintah fisik itu sampai kategorinya menumpahkan darah orang lain itu terjadi di Indonesia. Walaupun saya tidak tahu sebenarnya dai yang ditujukan untuk dieksekusi itu dai dari kelompok mana, tapi kan itu ngeri sekali. Gini Bang Sabili, jadi di sebentar, itu ada yang mengatakan saya fitnah. Silakan cross check di YouTube ya, tentang muridnya Ustadz Lukman Babduh yang mengatakan itu. Ya, itu ada rekamannya, beliau bicara demi Allah. Saya hanya menyampaikan hasil rekaman yang saya dengar. Gini Bang, gini. Jadi sebentar Baris. Saya jawabkan dulu yang biar tidak rancau ya. Tadi kan Pak Sabilio di antara firqah Aswaja dengan Wahabi, siapa yang mengeluarkan dulu dari Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting. Oke, jadi saya akan jawab, siapa yang mengeluarkan Wahabi dari Ahlussunnah wal Jamaah? Kita tidak pernah mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang mengeluarkan? Ya rumusan-rumusan untuk menjadi Ahlussunnah sendiri itu yang membuat Wahabi terkeluar sendiri. Wahabi tidak pernah termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka memang di luar Ahlussunnah wal Jamaah karena cara mereka beragama itu tidak menepati apa yang sudah dirumuskan para alim ulama tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana seseorang itu bisa diakui Ahlussunnah wal Jamaah? Ya tentunya orang itu harus tanjih kepada Allah. Lah bagaimana seorang mujassimah dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini pintunya pintu yang mana? Kan tidak bisa seperti itu. Nah, itu makanya kalau kayak gini, kalau ditanya siapa yang mengeluarkan Wahabi dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya Wahabi sendiri. Kami tidak pernah mengeluarkan mereka. Nah, ya. Itu Pak Sabili bisa didengar, Kang Surya sudah menjelaskan. Artinya gini, mengeluarkan, sebenarnya kita akan temukan pada dua, masing-masing saling mengeluarkan. Tadi Pak Sabili sudah mendengarkan dari narasi. Nah, ini yang paling menarik gini. Nanti kalau sampai nanti masing-masing saling mengeluarkan, maka kita adu rumusan untuk menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Apakah sampean yang terkeluar atau Aswaja yang terkeluar? Itulah, biar Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan sebatas ikrar, bukan sebatas ikrar dengan lisan, tapi atas itikat. Ya silakan. Nah, berarti tuduhan sepihak untuk mengeluarkan itu tidak tepat juga, karena buktinya dan faktanya ya kita saling mengeluarkan, kan gitu. Saling mengeluarkan, pihak Aswaja mengeluarkan dari Ahlussunnah yang di sini. Makanya adu data ya. Jadi gini, saya mau jelaskan dulu. Memang tradisi debat bantah membantah itu sampai pada
narasi yang cukup keras, menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan, kemudian mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu narasi-narasi seperti ini bukan hal yang baru di kalangan ulama, dan itu sudah sering terjadi. Tapi kita nggak mau membahas narasi-narasi itu. Kita bukan itu inti pokok yang kita mau bahas permasalahkan, tetapi titik apa yang mereka sebab dari keluarnya narasi-narasi itu yang mau didiskusikan. Kalau menarasikan ini, yang sana menarasikan ini itu, kita nggak mau membahas itu yang nggak ada ujungnya, karena itu kan kasuistik. Contoh seperti tadi pernyataan Lukman Ba'adu untuk mengeksekusi, memang betul, tetapi tidak jarang juga dari kalangan Salafi itu sendiri itu membantah sikap ekstrim daripada Salafi Salafi RII. Kalau kita kalau untuk kelompok Lukman Ba'adu, tidak sedikit juga yang membantah beliau karena memiliki sifat ekstrim, sistem komando lah, sistem ekstrim seperti itu tadi yang disebutkan. Nah, tidak sedikit. Jadi sehingga tidak boleh dijadikan bahwa ini adalah salah satu kelompok yang mewakili Salafi. Enggak seperti itu. Jadi gitu, Bang Sabili. Iya. Gini ya. Misal. Sebentar Pak Sabili. Dari awal itu saya sebenarnya sudah pernah bercerita ya. Kami itu menangkap ada banyak varian. Maksudnya begini. Ada dari kaum Salafi itu yang tasbihnya itu sangat sore sekali. Ada yang tidak. Dan seperti tadi siapa ya? Irsandi. Pernah beliau mengunggah bahwa Imam Asy'ari itu ternyata isbat tangan, maknanya isbat makna. Lah ini kan keliru. Terus mereka yakin sehingga mereka ya secara tidak langsung ingin menyalahkan kami, gitu ya. Lah terus, saya lanjut dulu Pak Sabil, lanjut dulu. Ini kalau dalam teori bangunan itu teori itu harus kokoh dan diuji di fakta-fakta lapangan, gitu ya. Ya, saya itu pernah melemparkan statement itu dijawab dengan tidak logis. Saya bicara begini aja. Itu dulu yang mengatakan kepada Rasulullah untuk berlaku adil, meminta harta rampasan perang, itu kan dari Bani Tamim. Kemudian saya tanyakan, benar atau tidak Muhammad bin Abdul Wahab itu Bani Tamimi? Ini bukan dalam rangka menuduh, bukan, tapi kita dalam rangka menganalisis. Karena kegaduhan kawan-kawan yang kiblat pemahamannya ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berhadapan dengan semua kelompok selain kelompoknya. Jadi seakan-akan menelan bulat-bulat. 73 kelompok, yang satu yang selamat itu adalah kelompok yang fahami seperti mereka. Akhirnya semua dihantam. Apa yang keluar dari Buya Zamzami itu adalah apa yang dia fahami sebenarnya. Dia berkata Muhammadiyah itu dhallah, NU itu dhallah, kemudian Jamaah Tabligh itu dhallah, Tarbiyah itu dhallah. Itu keluar dari lisannya, dan memang itu juga termaktub dalam syarah ulama mutakhirin mereka berkaitan dari kitab syarahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ada itu. Saya pernah cross check itu. Jadi kalau memang kelompok-kelompok yang ekstrim itu ketika dikejar akidahnya selalu ke situ, kan ini mohon maaf bukan tuduhan, tapi ngajak untuk berpikir. Naudzubillah, kita tidak boleh menuduh secara mutlak, tapi ngajak untuk berpikir. Lihat seluruh kelompok Islam yang ekstrim di dunia. Teman-teman itu kalau mau bergabung dengan Al-Qaeda,
itu pertama yang dicek itu adalah pandangan akidahnya. Itu ada tim di situ yang orang itu mau gabung dengan kelompok mujahidin di situ. Itu di interview satu-satu. Ditanya, akidah kamu apa? Artinya apa? Itu menggunakan metodologi akidah yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Belum lagi kalau mereka itu mengakui itu sebagai metodologi, tetapi faktanya mereka menjadikan itu sebagai usul di dalam pemahaman agama mereka. Artinya ngomong metodologi itu hanya bermanis-manis lisan saja. Sampai akhirnya ketika melihat kaum muslimin yang bangunan metodologi memahami tauhidnya itu bukan 3 tauhid, dianggap ahli bid'ah, dianggap musyrikin. Saya walaupun saya itu tidak menerima istighosah, saya itu meyakini kalau kawan-kawan Aswaja itu dilempar dengan statement, apakah meminta kepada kubur itu, ketika permintaannya itu dikabulkan dari penghuni kubur, itu bentuk tauhid yang benar? Mereka pasti akan mengatakan salah. Saya yakin itu. Karena di dalam keributan metodologi tauhid di situ, semuanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pemilik akibat. Jadi cobalah kita berpikir kawan-kawan. Jangan sampai kita ini menetapi sikap-sikap yang ekstrim tanpa kita itu berpikir, meyakini sesuatu tanpa berpikir, begitu loh. Oke Bang. Gini Bang. Kita mau punya benang merah. Ukuran ekstrim itu bagaimana? Ukuran yang tidak ekstrim itu gimana ya? Jangan kita seolah-olah kita tidak berada di tengah-tengah, dan kecenderungan kita itu, contoh, tidak ada, kita mau orang itu tenang-tenang saja, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita mau menghilangkan, tidak ada artinya punya kecenderungan untuk menghilangkan sama sekali yang namanya bid'ah. Memang betul kita meyakini hadis, tetapi kita selalu menarasikan seolah-olah itu memang tidak ada bid'ah yang terjadi di atas muka bumi ini. Kan nggak tepat juga sikap seperti itu. Nah, gitu. Nah, dan juga sebaliknya, kita pun mengakui bahwa ada yang ekstrim dalam memberikan gelar-gelar bid'ah, kemudian mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tetap kita dapat seperti itu. Nah, masalahnya gini. Kerucutkan ya. Masalahnya gini, sikap-sikap yang keras seperti ini, apakah itu tidak diperbolehkan pada sebuah kasus? Contoh saja, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sudah berislam, kemudian mereka menolak membayar zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La uqatilan man farraqa baina sholati waz zakat. Saya akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Nah, kalau ini sampai ke telinga Aswaja, wah ini Abu Bakar As-Siddiq ekstrim. Karena memang seolah-olah mau dihilangkan. Enggak, biarkan Pak Sabil. Dengar dulu. Seolah-olah kecenderungan kita mau menghilangkan rana nahi mungkar. Itu suara apa itu? Dadu-dadu suara apa suara? Iya. Ya sudah, tenang. Ya, jadi kecenderungan kita menarasikan seolah-olah kita ini mesti adem ayem, nggak ada nahi mungkar, biarkan berjalan, biarkan kita menjilat ke pemerintah, walaupun salah benarnya itu urusan belakang. Jadi, waduh, kita mau menghilangkan, kita mau adem ayem. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Keren, ya. Enggak. Kita bicaranya konkret aja. Yang dimaksud dengan adem ayem itu dalam kasus yang seperti apa, Pak Aris? Gini Pak Sabil ya. Nah, kita di Aswaja itu tidak pernah diajari tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saya yakin semua tahu bahwa amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar pun bil ma'ruf.
Dan kita belajar tentang hadis, tentang perkataan Sayyidina Abu Bakar, Pak Aris. Bagaimana cara memahami ayat itu. Nah, sekarang kita kerucutkan saja, Pak Aris, biar kita tidak saling tuduh-menuduh. Nah, kesimpulannya, rumus untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerangka untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Itu dulu yang kita tarik, Pak Aris. Jadi saya tidak akan mengeluarkan Pak Aris atau Wahabi atau Salafi atau siapa terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Saya tidak akan mengeluarkan mereka. Tapi apakah betul akidah yang kita pegang itu sudah selari dengan akidah yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu dulu, Pak Aris. Jadi kerucut ya, maksudnya kita kerucutkan ya, maksudnya tidak melebar kemana-mana. Berani, Pak Aris? Begini ya, kita ini kan sudah sering satu room dengan Pak Aris. Beliau itu nanti kalau antum kejar referensi itu malah gamblang. Saya malah justru tertarik menanggapi beberapa hal yang diajukan sama Pak Aris tadi. Sampai beliau offset nyebut tentang Abu Bakar As-Siddiq, itu bagi saya offset sekali. Berarti Pak Aris ini belum bisa melihat mana perkara usul yang disepakati dan mana perkara usul yang diperselisihkan. Kan selama ini keributan tentang penjabaran tauhid itu kan perkara usul yang diperselisihkan. Tapi kalau tentang zakat itu sudah disepakati, itu bagian dari rukun Islam. Ketika orang Pak Sabil, tauhid itu penjabaran usul yang diperselisihkan itu gimana itu, coba. Maksud saya terkait dengan misal seperti sifat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu kan diperselisihkan. Yang diperselisihkan siapa, Pak Sabil? Tidak ada, Pak Sabil. Enggak, begini. Maksud saya diperselisihkan ini berselisihkan antara faham kawan-kawan Salafi Wahabi dan Asy'ari terkait dengan makna sifat di situ. Lah itu kan dasar-dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti, Pak Sabil. Iya, paham. Itu yang paling paham. mustahak sekali. Ya, siap. Enggak, tapi statement ini saya arahkan kawan-kawan Salafi biar berpikir. Bukan dalam begini. Ini bukan tentang benar dan salah, ana di mana antum di mana, bukan. Tetapi saya ini ngajak berpikir. Itu kan dianggap perkara usul tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa ayat itu harus diimani kan. Sementara kan kawan-kawan yang harus diimani. Iya, begini loh, kawan-kawan yang mentakwil itu kan dituduh tidak mengimani sifat itu. Gitu loh. Makanya saya sebutnya apa? Itu perkara usul yang memang tidak disepakati kedua belah pihak ini. Bukan hasil istinbat kawan-kawan aswaja bahwasanya ini usul disepakati, ini tidak, bukan. Gitu loh. Jadi kalau tadi ngasih contoh tentang Abu Bakar As-Siddiq itu bagi saya keterlaluan. Karena perkara zakat itu sudah disepakati, itu bagian daripada arkanul Islam. Gitu. Antum nggak bisa menarik itu dengan contoh-contoh yang ke situ, antum offset gitu loh. Kita ini ngelihat fakta. Saya boleh masuk sebentar. Nanti ya sebentar ya. 5 menit saya selesaikan. Oke, lanjut. Kalau tadi ditanya ekstrimnya seperti apa? Kasus Ambon itu apa kurang ekstrim toh? Apa mau dibawa kasus bom Bali? Apa mau dibawa ke kasus yang kita bukalah banyak kasus lah. Kasus saling tahdzir, kasus ISIS, kemudian kasus apa lagi? Yang katanya anti dengan demonstrasi saja, itu kan saling tahdzir kan? Roja ditahdzir RII, kemudian RII di situ Ustadz Lukman dan kawan-kawannya akhirnya konflik, kemudian saling tahdzir lagi di situ, kemudian belum tahdzir lagi dengan kelompoknya nanti Ustadz Muhammad Sunusi, saling tahdzir. Mereka itu, kenapa? Coba direnungkan, kenapa saling tahdzir itu keluar? Saling tahdzir itu keluar kan karena gampangnya memvonis. Kalau yang mendatangkan vonisnya itu orang yang kapasitasnya mumpuni, oke. Tetapi ini kan mohon maaf ya, level mujtahidnya di mana, level kemampuan mengeluarkan fatwanya sampai di mana? Kok akhirnya dikit-dikit guru sama muridnya ribut. Hari ini dia belajar sama gurunya, 10 tahun yang akan datang mentahdzir gurunya atas nama Al-Quran dan Sunnah. Maka saya ini curiga, saya bukan menuduh ya, saya curiga. Ketika saya memang mendapati data bahwasanya memang Muhammad bin Abdul Wahab itu Bani Tamimi.
Karena apa? Karena itu kan yang menyampaikan Rasulullah SAW bahwa nanti dari keturunan orang itu akan lahir karakter yang seperti itu. Teman-teman semuanya paham. Gitu loh. Kenapa saya ini ngomong begini? Karena saya ini udah muak melihat komenan kawan-kawan yang atas nama Salafi Wahabi. Kita ajak berpikir, ngomongnya cuma bisa apa? Ah, framing itu, ah, fitnah itu. Padahal kita ini udah ngambil data di belakang. Dengerin pagi sampai sore nyari data itu. Tiap hari nyari data. Gitu loh. Mungkin itu saja Pak Yai. Monggo kalau mau ditanggapi. Nggih, masuk sebentar. Begini. Dari apa yang disampaikan Pak Aris Sambu tadi, Pak Aris Abi Aisyah, maaf. Nah, ini saya menangkap dua hal ya, begini. Yang pertama begini, saya ingin memastikan dulu, yang ada di room ini kan ada dua kelompok lah, taruhlah begitu, kelompok Asy'ariyah, Aswaja, dan kelompok Salafi Wahabi. Nah, dua itu yang ada di room ini, tidak ada yang lain. Nah, kemudian tadi Pak Aris Abi Aisyah ini mengatakan begini, dia berasumsi kenapa Wahabi itu berbuat kayak begitu itu, kenapa metode dakwahnya itu begitu itu, karena menganggap bahwa menuduh seakan-akan ada kelompok yang kesannya itu ingin menghilangkan bid'ah dolalah. Ada kelompok yang kesannya itu ingin menghilangkan bid'ah dolalah. Yang kelompok itu seakan-akan dipahami mereka adalah kelompok yang pengen mengesahkan semua bid'ah itu hasanah. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ada kelompok yang seakan-akan ingin menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya adem ayem. Nah, coba begini. Ini kan menurut saya ini kerangka yang nanti perlu diperuncing ya, atau perlu diperjelas. Apakah kedua tuduhan ini, ya, yang pertama adalah ingin menghilangkan bid'ah dolalah. Terus kemudian yang pertama ingin menghilangkan bid'ah dolalah, yang kedua ingin menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dimaksud siapa? Yang dimaksud Pak Aris Sambu. Apakah Asy'ariyah, Aswaja, Nahdlatul Ulama, atau siapa? Coba Pak Aris. Nah, Pak Aris, coba. Jenengan mengatakan ada kelompok yang di situ seakan-akan ingin menghilangkan bid'ah dolalah sehingga semuanya bid'ah hasanah. Dan kemudian ada kelompok ya, itu siapa? Yang sampean maksud siapa? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, atau siapa yang sampean maksud itu? Kalau untuk menunjuk itu memang agak sulit. Karena apa? Contoh saja Salafi itu punya pecahan-pecahan afiliasi. Begitu juga di Aswaja itu punya pecahan-pecahan afiliasi. Ada pecahan inilah Habib ini, ada guru ini, ada kiai ini. Jadi kalau saya mau menunjuk, apalagi melabeli dalam bentuk komunitas yang besar, itu sulit. Karena di dalam komunitas itu punya afiliasi-afiliasi pemikiran. Kan gitu. Nah, ini kita bicara saja, secara mayoritas saja, secara mayoritas ya, artinya secara kelompok besarnya, secara induk ajaran bahwa nanti melihat dari induk ajarannya ya. Artinya kalau nanti terkait ada kelompok, ada oknum-oknum, itu urusan lain lah, itu urusan lain. Salafi Wahabi walaupun ada pecahan-pecahan, saya tidak melihat itunya, tapi melihat punjernya, melihat sumbernya, melihat mayoritasnya. Begitu juga kalau sampean itu mengatakan NU, semisal mengatakan Aswaja atau Asy'ariyah, itu punya konon-konon asasi. NU sendiri punya konon asasi yang di situ itu disepakati atau dipakai sebagai pijakan kelompok mayoritasnya. Nah, contoh begini, sekarang kita masuk kepada kasus contoh lah, semisal kalau di Asy'ariyah atau Aswaja atau NU itu ada tahlilan, ada yasinan, ya,
apakah kelompok-kelompok itu yang Anda maksud kelompok yang ingin menghilangkan bi'ah dolalah itu, apa kelompok yang kayak begitu? Atau kelompok yang lain? Atau oknum-oknum itu gitu loh. Soalnya begini, secara fakta lah yang saya lihat, Wahabi ini kebiahuyah dalam hal mentahdir, dalam hal menjustis, ya itu kebiahuyah. Karena persoalan-persoalannya itu persoalan-persoalan yang saya rasa ini semuanya sudah saling tahu lah, mengenai maulidan, mengenai tahlilan, mengenai yasinan. Dan maulidan, yasinan, tahlilan ini adalah salah satu amalia yang disepakati oleh semua orang-orang yang ada di dalam barisan Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdiyah. Tidak ada kelompok-kelompok yang di situ itu tidak sepakat dengan itu. Nah, apa yang Anda maksud itu seperti itu? Atau kelompok yang lain, semisal oknum mana begitu? Begini Pak Yai, dia itu nggak berani ngomong, saya aja yang ngomong. Karena saya tahu persepsi kawan-kawan Salafi itu, insya Allah ini mewakili. Saya tidak menutup mata bahwa memang kawan-kawan Nahdliyin ya, bukan hanya di mata orang-orang Salafi ya. Mungkin di mata kelompok yang lain itu juga ada, yang misal seperti Muhammadiyah gitu ya. Melihat itu memang kawan-kawan Nahdliyin itu terlalu longgar. Misal ya, tentang bagaimana mendidik santri laki-laki dan perempuannya. Itu terlalu longgar, bagaimana cara mereka berhijab, itu terlalu longgar. Kemudian juga tentang amaliyah-amaliyah. Sehingga ketika kita tidak menafikan bahwa amaliyah itu terbagi ada bid'ah dolalah atau hasanah begitu ya. Dolalah atau hasanah, kalau memang konsep itu mau diterima, kita tidak menafikan itu. Hanya saja ketika memang tidak terpagar dengan rigid gitu ya, tidak terpagar dengan rigid, seolah-olah itu amalia-amalia yang dibangun di masyarakat awam itu akan selalu mengatasnamakan bid'ah hasanah. Sehingga kemudian tentang karomah ya, tentang atas nama karomah, misal sosok seperti Mamah Gufron, saya yakin bagi kalangan Aswaja juga malu sebenarnya yang berilmu itu. Tetapi fakta di arus bawah itu memiliki pengikut gitu loh. Kemudian juga ya sebenarnya itu semua kelompok itu, kalau ini kan tadi hanya saya membuat persepsikan. Kemudian tentang masalah kubur itu memang sangat sensitif. Tentang masalah kubur itu dianggap paling vital. Itu vitalnya di atas bid'ah. Kalau persepsi yang ada di kawan-kawan Salafi. Itu dianggap paling vital, kenapa? Karena itu jatuh kepada wilayah kemusyrikan. Jadi orang yang senang ziarah dalam rangka tabarrukan gitu kan, melakukan perjalanan khusus ke tempat makam-makam tertentu, tujuannya dia pergi jauh, mungkin sehari 2 hari menggunakan mobil sampai ke tempat itu, tujuannya hanya ke situ untuk mengalap berkah, tabarukan sebagainya, itu dianggap sebagai kesyirikan. Nah, tinggal mungkin kalau saran saya, kalau memang mau dikuliti di bagian kuburnya saja. Kalau saya kan sudah pernah berdialog dengan kawan-kawan Aswaja, saya tahulah hujahnya, saya tahu. Sampai dikeluarkan hadisnya saya juga pernah mendapatkan itu. Cuman yang saya sampai sekarang saya ajak itu, saya ini ngajak kawan-kawan Salafi itu berpikir. Begitu. Jangan menelan kebenaran itu hanya dari ustadznya saja. Kemudian kalau dari ustadz-ustadz Aswaja itu tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berpikir. Kalau metode itu yang dianut oleh orang-orang Nasrani, misal orang-orang Nasrani berpikir begini, kalau kebenaran itu datangnya hanya dari pendeta saya, kalau dari kiai dan ustadznya orang-orang Islam, itu kesesatan, itu bukan kebenaran. Hatta meninggal dunia, itu orang Nasrani tidak akan pernah masuk Islam. Kenapa? Karena mikirnya nggak pakai otak, tapi pakai dengkul gitu loh. Ini mohon maaf agak kasar. Karena kadang ini ngadepin yang bebal-bebal itu harus agak kasar sih memang. Mohon maaf ya, kalau malam ini saya nggak tahu, agak terpacu saya, nggak tahu kenapa. Tafadhol. Oke. Oke, saya tanggapi. Jadi begini. Aswaja dan NU itu bukan kelompok yang anti kritik. Kita tidak pernah anti kritik.
Dan kami tidak pernah menutup mata bahwa ada sebagian dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu ada kelirunya. Dan kami selama ini tidak pernah mempermasalahkan yang di situ itu memang keliru. Ya, kritikan dari pihak luar yang di situ memang keliru, kami juga tidak membantah itu. Maksudnya yang selama ini kita bantah itu atau kita luruskan itu kan perkara-perkara yang sebenarnya ini tidak begitu. Salah gitu loh. Kelompok yang menuduh ini salah. Itu yang jadi inti permasalahannya kan di situ. Kalau masalah semisal ada, mohon maaf, semisal tadi jenengan mengatakan ada sebagian pondok yang terlalu longgar, kemudian membiarkan santrinya pacaran semisal. Kami di Ahlussunnah tidak pernah membenarkan pacaran. Atau ada pondok yang di situ itu ada santrinya yang mungkin buka kerudung dibiarkan. Aswaja tidak pernah mengajarkan untuk membuka kerudung. Silakan dikritisi, nggak apa-apa. Kalau yang sudah kayak begitu itu, monggo silakan sama-sama kita benahi. Itu menjadi PR bersama. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan itu tidak sesederhana itu, gitu loh. Banyak hal yang di situ itu sebenarnya ada landasan dalil yang cukup kuat dan itu tidak pantut untuk dipersalahkan. Nah, ini dihujat, disalahkan. Nah, itu yang offsetnya kan di situ, Sehingga apa? Bahwa perdebatan yang selama ini terjadi itu memang hanya di wilayah-wilayah yang menurut kami offset Wahabi ini. Bukan di wilayah-wilayah yang di situ memang keliru. Kalau memang keliru ya monggo. Semisal begini. Anggota jamaah NU semisal atau anggota NU. Bagaimana di situ ada yang rajin yasinan tapi tidak sholat. Kan begitu. Nah, kemudian kesannya mereka menuduh bahwa NU melegalkan orang tidak sholat. Nah, itu kan keliru. Kami tidak begitu. Kayak apapun tidak sholat itu ya sepakat semua. Saya kira nggak ada yang membenarkan orang tidak sholat. Nah, kayak begitu-begitu itu kan menjadi salah satu olok-olokan di kelompok mereka. Yang sehingga apa yang di situ itu seharusnya tidak begitu pemahamannya. Nah, kemudian kami perlu meluruskan. Tidak begitu konsepnya. Bahwa Aswaja, Asy'ariyah, Nahdlatul Ulama tidak pernah melegalkan kemaksiatan. Tidak pernah melegalkan kekeliruan. Tidak pernah menganggap bahwa tidak ada bid'ah dhalalah di muka bumi ini. Banyak. Bid'ah dhalalah itu banyak sekali. Ya, tetapi apa yang sudah menjadi istihad dan itu bid'ah hasanah, ya monggo jangan disalahkan. Monggo dihargai, jangan dihujat. Jangan dianggap itu suatu kesesatan. Nah, begitu. Kalau soal mungkin jenengan mau soal bagaimana ziarah kubur. Apakah tidak ada kesalahan terkait ziarah kubur? Ya pastinya ada. Tapi yang tidak salah jangan disalahkan. Nah, Wahabi kebiauyah. Oke, sekarang coba kita bahas apa tabaruk. Bahwa Wahabi selama ini menganggap, coba kalau kita lihat itu pidatonya Yazid Jawas dengan lantang mengatakan bahwa orang yang bertabaruk di kuburannya para wali itu adalah dolah. Tidak ada kuburan itu yang berkah di muka bumi ini. Nah, itu kan menyakitkan sekali, Pak. Itu kan menyakitkan sekali. Nah, itu yang perlu diluruskan ya kayak begitu-begitu itu. Kalau terlepas nanti ada orang yang warga NU semisal atau orang Asy'ari datang ke kuburan, nyembah kuburan, silahkan itu dihujat atau silahkan itu dipersalahkan karena itu salah. Walaupun itu orang Asy'ari kalau kayak begitu ya salah.
menurut Wahabi salah, menurut kami juga salah yang kayak begitu. Nah, tapi yang sudah betul ini jangan sampai dipersalahkan, kan begitu, Pak. Monggo, monggo. Oke. Jadi saya menangkap statement dari beberapa ustadz di sini, sehingga saya mau berkesimpulan gini. Kenapa coba kita hilangkan gelar-gelar atau lakop-lakop pada kelompok tertentu. Kita nggak usah bawa lakop lah. Yang kita bahas itu personal dan titik kesalahan oknum, itu yang kita bahas. Kalau kita mengatakan, oh itu Wahabi, nah Wahabi ini banyak, dan tidak semua Wahabi itu mewakili satu oknum atau satu afiliasi kelompok. Begitu juga dengan NU. NU ini sebuah organisasi yang besar, dan saya yakin pendiri NU dan orang-orang yang datang belakangan ini pasti banyak menyelisihi pendiri daripada NU itu sendiri. Banyaknya yang masuk liberal di situ. Saya nggak mau sebutkan lagi yang baru-baru viral ini juga. Nah, sehingga saya tidak tertarik memang kalau kita langsung melabeli sebuah kelompok besar Wahabi. Ini Wahabi banyak. Arab Saudi Wahabi. Di Indonesia juga banyak. NU pun banyak. Ada perkumpulan di Banjarmasin, ada para habaib, ada pengajian ini, ada pengajian itu, ada majelis ini, banyak. Sehingga kalau makanya kita lebih tertarik untuk membahas oknum dan titik kesalahan oknum itu yang lebih tepat kalau menurut saya. Tidak melempar sebuah isu kelompok yang besar padahal itu nggak mewakili siapa-siapa, kan gitu. Seperti tadi menyebut Ustadz Yazid, ya karena memang bolehlah mungkin pada perkara itu banyak kita sepakat dengan beliau, tapi pada titik sebagian itu ada beberapa mungkin yang kita tidak sepakat, kan gitu. Iya bang, kalau ulama itu banyak salahnya bang. Enggak, kalau bisa jangan diikuti semuanya bang. Jadi kalau ada ulama ada salah tapi dia tidak mengakui kesalahannya, itu enggak perlu diikuti. Ulama siapa saja itu. Yang namanya ulama, benar-benar ulama itu kalau dikritiki itu minta maaf biasanya, mengakui kekeliruannya. Mereka tidak mengakui, malah meyakini itu gitu loh. Jadi nggak perlu orang seperti itu diikuti jadi panutan, ini nggak perlu. Banyak kok ulama-ulama yang lain kan begitu. Lanjut. Ya. Jadi begini ya Pak Aris ya. Kita ini kan sudah sering diskusi dan sedikit banyak kita kan juga paham karakternya teman-teman Salafi mayoritas ya. Itu seperti apa kita kan juga sudah paham. Yang selama ini yang dipermasalahkan itu kan hal-hal yang sebenarnya di situ itu tidak bermasalah. Kami selama ini kan hanya membantah apa yang dituduhkan, yang secara istihadi furu itu sudah sah. Semisal kami mengadakan tradisi tahlilan, semisal kami mengadakan tradisi bersalaman setelah habis sholat, semisal kami punya tradisi wiritan setelah sholat jamaah, semisal kami punya tradisi maulidan, semisal kami punya tradisi tabaruk di kuburannya para wali, semisal kami punya tradisi bertawasul
kepada nabi dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah kan itu aja yang kami bantah. Ya karena apa? Pada titik itu pun masih dipersalahkan sama Wahabi, sama Salafi, mayoritas. Oke. Itu tidak hanya oknum. Begini Bang Ustadz Maksum. Sebenarnya itu juga dalam kerangka mengingkari yang kasus-kasus seperti itu atau praktek-praktek itu juga bagian daripada ijtihad. Kenapa bisa gini? Umar bin Khattab pernah mengatakan, jikalau kamu mendapatkan kuburan yang tingginya itu melebihi dari sejengkal, maka kuburan itu ratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Saddul lidzariyah, mencegah akan terjadinya hal-hal yang membawa kepada kesyirikan, pengagungan kuburan. Nah, kalau pandangan Umar bin Khattab, Saddul lidzariyah, mencegah, walaupun sebenarnya meninggikan itu ya nggak ada masalah, nggak ada yang terjadi sesuatu, tetapi untuk apa? Untuk mencegah adanya praktek-praktek yang gulu, berlebihan, pengagungan kuburan, menyembah kuburan. Nah begitu juga yang kami perhatikan, praktek-praktek ini, kalaupun suatu saat ada penampakan, ada menyembah kuburan sampai meminta secara berlebihan, kenapa bisa terjadi? Ya sejak awal karena pintunya sudah dibuka, nggak ada saddul lidzariyah. Nah ketika adanya ingkarul mungkar, ya jangan disalahkan karena memang bagian daripada saddul lidzariyah. Sebagaimana Umar bin Khattab melihat kuburan yang dari sejengkal, maka Umar bin Khattab, maka tidaklah kamu dapatkan kuburan yang melebihi sejengkal, maka ratakan dengan tanah. Itu untuk Jangan panjang-panjang Bang Gini, Haris. sebentar. Jadi kalau semisal Pak Salman, kuburan bentar diratakan, Pak Salman sebentar. Begini ya, kemarin itu kita sudah panjang lebar membahas tentang perkara-perkara seperti ini, termasuk kuburan. Itu Yai Andi buka beberapa kitab, saya ingat 15 menit itu, sampai akhirnya sampean terdiam. Yai Hilman buka, semua buka, itu sampai terdiam. Itu berbulan-bulan yang lalu, saya ingat lagi di roomnya Yai Safrizal sudah dibahas tentang ini. Kalau membahas seperti itu nanti tidak ada habisnya ya. Sekarang ini kan kita mau mengkerucutkan masalah lah. Yang saya sedih itu ya, dengan beberapa dalil kok sampean masih tidak paham, padahal ketika itu sampean sudah terdiam. Dan lucunya kalau mau ke situ, kuburan Ibnu Taimiyah itu lebih dari sejengkal itu, kok sampean nggak hancurkan itu? Bu, yuk, jangan ke situ lagi, ke depan lagi lah. Yang seperti makanya itu, saya bilang jangan panjang-panjang Ustaz. Berserak-serak. Sebentar, gini. Ya, Yi Andi itu sampai termengah-mengah itu membacakan satu dalil itu menimbulkan berapa hukum. Satu matan saja itu bisa menjadi beberapa hukum, disadari. Dan apakah makruh apa? Kalau kamu menganggap yang seperti itu munkar, apakah munkarnya itu sudah ijma? Kan ini sudah dibahas. Jadi jangan ditarik balik kembali. Kita terus ke depan seperti argumennya yang Masun dibalas dengan bagus. Dan di sini ada Sohibul Fadilah, yaitu Abu Fadilah. Mungkin beliau kalau beliau ngomong kan selalunya adem ya. Tafadhol Ustaz untuk sepatah dua patah kata Ustaz. Ya bentar saya dulu Ustaz. Jadi kalau coba gini. Sebentar. Gini ya Pak Aris, yang kami lihat itu gini ya, Saddul lidzariyah itu bukan berarti terus sampai menghilangkan hal yang di situ itu disyariatkan ya, dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Semisal bahwa satu tradisi tabaruk di kuburannya orang-orang soleh, di kuburannya nabi. Kalau memang itu hal yang menyeret kepada kekufuran dan harus diberantas, maka sejak era salaf itu sudah diberantas. Tapi faktanya tidak pernah.
tabaruk kepada kuburan Nabi itu dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf. Jumhur ulama melakukan, termasuk tawasul kepada orang-orang soleh, tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Itu banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalilnya. Nah, sehingga apa? Saduli daro'i itu bukan sampai terus menghilangkan hal yang sebenarnya boleh dan hal yang sebenarnya itu diajarkan di era salaf hanya gara-gara khawatir. Itu kemudian sampai dilarang, dicegah, bahkan disesat-sesatkan. Itu yang keliru. Kayak seperti orang, ya sama seperti orang itu menanam pohon yang besar karena khawatir nanti disembah. Kemudian nggak ada orang yang boleh menanam pohon. Padahal menanam pohon itu nggak apa-apa. Apalagi kalau untuk tujuan-tujuan baik. Nah, begitu cara cara konsepnya kan begitu. Begitulah Wahabi Ustadz, suka ngerecokin memang. Dalil nggak punya, nyalahin jago. Dan ini lagi memperdamai masalah, antum memprovokasi itu. Yang gitu kan, Den. Coba Abu Fadilah, Ustadz Abu Fadilah yang adem itu. Saya kangen suara antum ini. Kan menyinggung nih Bang Aris, soalnya menyinggung Ustadz. Menyinggung masalah kemarin. Kemarin udah dibahas panjang lebar kan masalah tabarruk. Kalau Ustadz Abu Fadilah itu ngomong memang adem sekali. Hari itu Rom yang begitu tentram datang beliau, Rom yang begitu ricoh ya datang beliau terus adem. Monggo Ustadz Abu Fadilah, Sohibul Fadilah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah. Barakallah. Jadi apa ini Ustaz? Para kiai, para asatidzah, al-akabir, al-ajilla. Ana ini dari kemarin, waduh luar biasa ya perdebatan kemarin Ustadz Hilman. Ditambah lagi tadi ini baru selesai, luar biasa ya semangat dakwanya. Artinya sama-sama ingin berdakwah melalui metode masing-masing. Tapi begitulah dunia, diskusi itu memang perlu dihidupkan Ustaz. Diskusi ilmiah agar bisa menambah wawasan bagi mereka mungkin yang tidak paham atau belum paham dengan satu metode, atau mungkin sudah paham cuma ingin meng-cross check kembali. Jadi saya di sini tidak berdiri sebagaimana yang dikatakan tadi ada dua kelompok besar di sini, ada Ahlussunnah wal Jamaah atau ada Salafi. Saya berdiri di sini sebagai umat Rasulullah yang tidak ingin membawa ke Salafi ataupun ke Aswaja, tapi kita ingin menghidupkan ilmu, bagaimana kita berdiskusi dengan baik supaya jangan ada klaim-klaim bahwa saya ini Ahlussunnah atau ini Ahlussunnah. Semua kita ini keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya metode dan cara kita untuk menuju itu satu dan lain itu tidak sama. Jadi mungkin kalau kita di Aswaja ya metodologi yang mereka gunakan sebagaimana yang mereka pahami. Mungkin dari Salafi sebagaimana yang dia pahami. Mungkin di luar kedua itu beda juga. Cuma karena yang terlalu cukup tajam hari ini sampai detik ini antara ini Salafi sama kalangan Aswaja. Karena begitulah saling klaim bahwa saya ini seperti ini dan seperti itu. Tapi saya berbicara sini saya ingin kita semua sama-sama karena kita keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah yang pasti insya Allah kita yakin bahwa kita akan masuk surga. Saya ingin selalu bawakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Itu prinsip dasar saya bahwa kita ini selama kita umat Islam dan kita betul-betul yakin dengan keislaman kita dan kita belajar dengan baik, kemudian meninggal di atas Islam, maka itulah yang perlu kita pertahankan. Sebagaimana Ustadz Yahya Waluni, dia kalau kita mau usut bagaimana perjalanan kehidupannya, ujung-ujungnya beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu puncak yang sama-sama kita ingin harapkan. Kalau kita mau tanya beliau itu akidahnya apa? Wallahu alam. Tapi kalau kita lihat dakwanya istiqomah, beliau dakwah. Dan itu mungkin kita perlu sama-sama menjadi pelajaran. Tapi perdebatan akademik itu harus dihidupkan kembali. Saya terkesan dengan
perdebatan negeri tetangga kita, ya negeri Malaysia, mereka adem itu. Dan mereka bukan cuma di room-room seperti ini, memang resmi pemerintah yang turun langsung, ada memang diskusi yang langsung memang disaksikan oleh semua akademisi, semua ini turun berdiskusi dengan baik. Cuma kalau di Indonesia ini memang belum terkoordinir yang baik, belum turun MUI yang langsung mengkawal diskusi-diskusi dengan baik. Karena yang saya lihat ini diskusi kita kadang diskusinya sudah bagus, datang yang ini, datang, waduh, akhirnya tema-tema yang kita bahas mungkin tidak tuntas, bahkan tidak utuh. Bahkan orang yang berbicara, bahkan yang disuruh bicara itu tidak mewakili bahwa dia sudah memahami secara utuh apa yang diperdebatkan atau diskusi. Mungkin kedepannya Ustadz, saya bukan sebagai siapa-siapa, bagus kalau kita memang merinci dan memperdalam masalah-masalah yang memang dianggap itu tidak sejalan, bahkan kita mungkin khilafiyah istihadiyah dalam masalah ini, ya itu mungkin yang dibahas. Tapi saya lihat selama ini, karena walaupun disampaikan dalil hujahnya jelas, memang agak susah untuk mencari titik persamaan, dan apalagi titik sampai kita sepakat itu agak susah karena sudah terbentuk. Karena kalangan yang ini memang sudah ada jamaahnya sendiri, kalangan ini juga sudah ada jamaah sendiri, sehingga untuk menarik yang ke sini, yang di sini agak berat. Tapi saya ingin sampaikan di sini Ustadz, walaupun kita berbeda dalam masalah khilafiyah istihadiyah, dalam masalah amaliyah, ataupun dalam masalah yang disampaikan tadi, masalah tabaruk, tawasul, dan seterusnya, bahwa kita akan kembali kepada titik yang sama, bahwa kita adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi kekeliruan hari ini, kita sebagian mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperebutkan sangat tajam sekali, terutama kalau kita diskusi masalah ini. Padahal sebenarnya kalau kita ingin adem, kita diskusi santai saja, tanpa perlu membawa caci maki ataupun saling menuduh ini dan ini. Tapi memang itu sudah terbentuk Ustaz, dan itu polanya sudah jauh, sudah lama. Sebelum ulama-ulama kita sudah berdebat juga masalah ini. Kita ini kerjanya hanya menukil saja, menukil perkataan ini, dan perkataan ini. Dan apa kesimpulan yang kita dapatkan? Ya, minimal ilmu kita bertambah dan kita paham, oh ternyata seperti itu konsepnya. Dan kalau konsepnya seperti itu, ujung-ujungnya kita akan saling lapang dada. Misalnya saya selalu terkesan ini masalah bid'ah itu belum tuntas sampai sekarang. Orang yang sudah membaca juga dan orang yang mungkin bacanya setengah-setengah, memang masalah ini Pak Ustadz, saya sampaikan sangat luar biasa perdebatan akademik antara ulama terdahulu. Saya sudah dengar ustadz-ustadz yang membahas tentang ini luar biasa. Tetapi ustadz, selalu saja ada ikhtilaf yang memang sangat kuat dan sangat tajam. Sehingga saya ingin katakan masalah bidah itu tidak mudah. Saya saja ustadz melihat masalah bidah antara bidah Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syatibi itu sangat tajam. Konsepnya saya sudah berbeda. Ustadz, Bu Fadilah, ini karena kita mau ke Yai Andi, coba dikerucutkan sedikit gitu. Ya, ini masalah bidah ya. Terakhir ini dari saya masalah bidah. Jadi masalah bidah ini Ustadz, sebagaimana teori tadi tri tauhid adalah bidah. Kalau kita lihat dari sisi metodologi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, kemudian kita jadikan itu adalah bidah. Semua metodologi itu yang muncul setelah Nabi itu bidah. Karena definisi yang disampaikan para ulama, seperti Imam An-Nawawi mengatakan, bidah itu ihdasu malam yu'had atau malam yakun fi ahdi Nabi SAW. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Apapun yang tidak ada di zaman Nabi. Imam Nawawi mengatakan itu bidah semua. Cuma beliau mentahqiq munqasimatun ila hasanin wa qabihi. Jadi disitulah perdebatan yang sangat panjang sampai hari ini. Kenapa? Karena mempertahankan lapas itu. Tetapi saya ingin katakan Ustaz, bahwa
perlu dirinci masalah itu. Kenapa? Karena yang berseberangan itu bukan pembagiannya, tapi konteksnya antara Imam Asy-Syatibi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menggunakan dalil umum, sementara Imam Asy-Syatibi menggunakan dalil khusus antara bid'ah idofiyah dengan bid'ah hakikiyah. Itu yang sangat tajam menurut saya. Sampai hari ini saya susah mempertemukan antara dalil umum dan dalil khusus dan mutlak muqayyad. Ibadah al-mutlaqah, ibadah mahdoh mutlaqah, ibadah mahdoh muqayyadah. Ini luar biasa kaidahnya, Ustaz. Makanya saya tidak ingin memutuskan di sini. Artinya kita ingin belajar bisa ketemu antara ulama ini atau tidak. Sampai hari ini saya belum bisa mempertemukan itu. Ya, terima kasih Ustaz. Sekian. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Alhamdulillah ya. Iya siap. Ya. Masuk sebentar ya, masuk sebentar ya. Ya, masuk sebentar. Gini. Ini kan saya baca tappingan. Saya tadi kan sudah memaparkan. Coba, ini saya minta pendapat teman-teman ya. Bisa Pak Abu Abdillah nanti menyimpulkan. Ate Huidais ini mengatakan begini. Mahsun tadi ngomong sahabat dan ulama salaf meminta dikubur Nabi boleh. Datangkan dalilnya. Nah, saya tadi kan mengatakan bahwa bertabaruk kepada kuburan Nabi dan orang-orang soleh itu adalah tradisi yang diajarkan ulama-ulama terdahulu mulai zaman sahabat sampai ulama salaf dan sampai hari ini. Nah, kemudian dia ini seakan-akan tidak terima dengan statement saya itu, menyalahkan gitu loh. Nah, orang yang kayak begini ini kira-kira dia ini terpapar oleh oknum atau memang terpapar oleh Wahabi secara ajaran? Ya, Ustaz. coba. Ini coba jangan tanggapi. Ini orang-orang kayak begini ini. Banyak orang-orang yang kayak ini. Ini terpapar oknum saja dari Wahabi, Ustadz Wahabi. Atau memang ajaran Wahabi itu kayak begitu, kayak begini ini. Iya. Gini. Ustaz, saya ingin memberikan sedikit masukan di bawah itu, Ustaz. Makanya kalau kita ingin diskusi dengan baik, memang harus di cross check dulu apakah memang dia ini orang yang mubtadiin, mutawasitin atau muallimin. Itu agak susah ditebak. Makanya statement seperti itu. Kalau dia sekedar itu klaim, itu kita anggap dia itu mubtadiin, baru belajar, Ustaz. Apakah dia terpapar subhat dari salafi? Mungkin, karena media ini Ustaz sangat terbuka lebar. Orang buka YouTube biasa ustaz salafi yang duluan muncul. Ya, mungkin terpapar seperti itu, Ustaz. Tapi kita harus cross check dulu apakah dia memang belajar atau cuma dia klaim. Kita tidak bisa pastikan apakah orang ini seperti itu atau tidak, Ustaz. Ya, itu dari saya, Ustaz. Siap. Ini ke siap. Ya maksud. Silakan Ustaz Sabili. Iya. Ini sering saya sampaikan ke Kiai Aswaja. Mereka itu rata-rata begitu. Baik mereka yang benar-benar baru belajar ataupun sudah 10 tahun tetapi ikut di majelis taklimnya ya. Bukan berarti sebagai santri di pondok pesantrennya, bukan. Makanya saya kan sering ngasih masukan ke para Kiai Aswaja. Kalau ditanya dalil, langsung bawakan Quran dan hadisnya, Ustaz. Kalau antum bawa dengan pengantar para ulama, mereka menganggap antum itu tidak memiliki dalil. Misal antum bawakan dari referensi kitab ulama Aswaja, dijelaskan oleh para ulama itu begini. Yang mereka minta itu adalah dalil dari nas Quran maupun hadis. Itu, dan memang begitu. Para asatidnya mengajarkan mereka juga begitu. Saya itu sebenarnya takut untuk menuduh, tapi makin kesini saya itu menemukan data-data yang membuat saya harus menyampaikan itulah ke umat, bahwasanya latar belakang akidahnya itu memang Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentang Bani tadi, itu bukan tuduhan. Ini hanya bentuk saya
bertanya-tanya kenapa di Afrika konflik antar kelompok Salafi Wahabi itu terjadi sampai angkat senjata. Di Suriah kemarin begitu. Di Indonesia pernah kejadian begitu. Di mana-mana banyak kejadian seperti itu, dan mereka selalu menisbatkan akidahnya akidah dari pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ini bentuk kerisauan yang saya ngajak kawan-kawan Salafi Wahabi untuk lebih berhati-hati. Begitu. Kemudian itu dulu lah. Tadi saya ingin disampaikan tapi lupa. Itu dulu saja. Iya, terima kasih Pak Sabilio. Ini Kang JLC mau nanggapi Yai. atau ya gimana? Sedikit ya. Melanjutkan silakan. seperti apa yang disampaikan oleh Akhina Sabilo tadi ya, bahwa begini, seperti yang disampaikan oleh semisal contoh ya, ini terserah sepakat atau tidak sepakat lah. Gus Islah Bahrawi itu kan Gus Islah Bahrawi itu kan masuk tim Densus ya, artinya memang masuk di instansi negara. Nah, itu pernah menyampaikan di salah satu kajiannya itu kan bagian teroris Gus Islah Bahrawi ini, bahwa semua teroris yang tertangkap hari ini di Indonesia tidak ada satupun dari mereka yang tidak terpapar paham Muhammad bin Abdul Wahab. Semua. Ada kalau nggak salah 3 orang itu tidak, karena non Muslim. Ya, yang tidak itu non Muslim. Kan teroris tidak Islam semua, ada beberapa itu yang non Muslim yang tertangkap di Densus 88 itu. Nah, memang begini, saya itu pernah didhawuhi oleh guru saya ya, menjadi Wahabi ini tidak selalu menjadi teroris. Artinya orang menjadi Wahabi terus menjadi teroris tidak, tetapi itu adalah keran pembuka untuk menuju ke sana. Ya, kalau saya menyimpulkan ya dengan bukti tadi, bahwa teroris yang tertangkap di Indonesia itu tidak ada Pak yang berpaham semisal Asy'ariyah atau suka tahlilan begitu. Ya rata-rata ya tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu. Rata-rata begitu. Hampir semuanya begitu.